Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, hadirin semuanya, sore hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian waktu di bulan Ramadan ini kita bisa mengisi dengan penuh keberkahan, itu dengan melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan berupa waktu, apa yang kita isi berupa kemanfaatan ini menjadi buah pahala dan buah amal yang bisa kita petik kelak di hari akhir nanti. Baik, salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai salawat salam itu untuk kita semua. Baik, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Sebelum-sebelumnya mungkin belum pernah. Ya, kalaupun itu mungkin hanya potongan-potongan dari beberapa bahasan. Nah, mudah-mudahan sirah nabawiyah ini bisa berlanjut ya, karena di antara hal-hal yang sangat mendasar dari keislaman kita itu terletak dasarnya pada sirah nabawiyah gitu ya. Bagaimana ceritanya ketika kita ingin menjadi keluarga yang Qur'ani tapi tidak mengenal bagaimana sejarah Nabi. Bagaimana ceritanya ketika kita ingin bisa meneladani Nabi seluruhnya, tapi kita tidak mengenal bagaimana Nabi secara utuh. Nah, maka diperlukan satu bahasan khusus, yaitu tentang sirah nabawiyah. Nah, baik, kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sirah nabawiyah dari kata saro yasiru sirotan. Kalau dilihat dari segi bahasa, sirah itu artinya jalan ya. Tidak ada satu manusia pun yang digambarkan sejarah hidupnya selengkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zamannya sekarang gitu ya, zaman Prabowo, nggak ada yang zaman perjalanan hidupnya lengkap gitu, selengkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkata atau berbicara tentang sirah bukan hanya berbicara tentang apa itu masa mudanya saja, masa dewasanya saja, masa pemimpinnya saja, tidak. Tapi lebih jauh daripada itu, kita mengenal lebih dalam lagi bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sering Nabi lakukan, bagaimana tentang keluarga-keluarga Nabi, bagaimana tentang istri-istri Nabi yang mungkin kita juga belum hafal gitu ya seluruhnya. Anak-anak Nabi namanya siapa saja, istri-istri Nabi. Bahkan ketika mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab, kita sering pabulit, sering tertukar. Mengatakan Abu Jahal padahal Abu Lahab. Nah, maka penting bagi kita untuk mengenal sirah nabawiyah, sejarah Nabi secara utuh. Itu ya. Nah, sehingga kata ulama itu berbicara tentang sirah ya seperti kita menggali sumber mata air. Jadi tidak akan mendapati kekeringan. Semakin digali, semakin kita mendapatkan air yang jernih. Nah, begitupun sirah nabawiyah, semakin kita gali, semakin kita mendapatkan sakofah, wawasan tentang peradaban Islam yang sangat-sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada menggali tentang sirah nabawiyah ini. Baik, jadi sirah nabawiyah itu tentang perjalanan hidup Nabi SAW yang utuh dan lengkap. Kemudian nabi-nabi terdahulu itu tidak dinamakan sirah nabawiyah. Mungkin ada ya beberapa ulama yang mengatakan sirah. Nah, misalnya Al-Imam As-Suyuti itu menulis kitab yang menjelaskan tentang nabi-nabi terdahulu, itu tidak dinamakan dengan sirah nabi,
tapi dinamakannya Qisasul Anbiya atau Qasasul Anbiya, kisah. Nabi-nabi lain itu dinamakannya kisah, tapi khusus Nabi Muhammad itu menggunakan sirah. Ya, dari namanya saja sudah banyak sekali makna yang terkandung sirah. Ini perjalanan hidup Nabi SAW. Begitupun para sahabat Nabi itu tidak menggunakan sirah kalau para ulama menulisnya. Misalnya masih Imam Suyuti juga ya, menulis kitab bukan sirah sahabiyah, tapi menulisnya Tarikhus Sahabah, tarikh. Makanya kalau di sekolah-sekolah madrasah itu dipisah bagaimana pelajaran sirah, bagaimana pelajaran tarikh gitu. Nah, jadi sirah ini lebih dalam lagi memang ya, galiannya itu. Ya, jadi diharapkan nanti kita bisa fokus dan kita bisa menggali, dan tentunya banyak sekali hasil-hasil tambang yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, itu sirah nabawiyah secara bahasa. Kemudian sirah nabawiyah ini kalau kita lihat dari referensinya, banyak kitab-kitab ulama ya, yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mempelajari sirah nabawiyah. Kalau kitab-kitab dasar ya, rekomendasi seluruh ulama dunia. Nah, itu bisa kita beli, bisa kita miliki, dan bisa kita baca sebagai pegangan. Ada namanya kitab Rohiqul Makhtum, karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, itu sirah nabawiyah karangan beliau itu sangat ringan bahasanya. Karena banyak ya, misalnya sirah nabawiyah Bani Hashim atau Ibnu Hashim. Nah, itu struktur bahasanya, kemudian bahasan yang ada di dalam kitabnya itu sangat-sangat rumit. Karena disertai dengan analisis-analisis, kemudian hadis-hadisnya belum dipilih-pilih. Misalnya nanti ada hadis tentang bagaimana ketika Nabi bersembunyi di sebuah gua, kemudian guanya itu ditutupi dengan sarang laba-laba dan burung merpati. Nah, itu kan sebagian mendoifkan hadisnya. Kalau di kitab Rohiqul Makhtum, hadis-hadis yang doif, sanadnya itu tidak kita dapati. Jadi betul-betul selektif dalam memilih riwayat. Walaupun hadis tadi tentang riwayat Rasul sembunyi di gua itu dihasankan ya oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, itu salah satu contoh dari tinjauan referensinya. Nah, satu Rohiqul Makhtum. Bisa juga setelah khatam Rohiqul Makhtum, mungkin Bapak ingin lebih dalam lagi menggali tentang sirah nabawiyah dari segi kalternya, dari segi tinjauan analisis ulamanya. Nah, itu bisa menggunakan kitab Fikih Sirah. Fikih Sirah itu karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ya. Syekh Al-Buti dari Mesir itu, yang wafat beberapa tahun ke belakang itu ya, rahimahullah ta'ala. Nah, itu bahasa dari kitabnya itu luar biasa, sangat-sangat mudah dipahami, dan setiap episodenya itu disertai analisis dan hikmah. Jadi memudahkan kita untuk apa? Untuk memahami dan mengamalkan. Misal ketika Nabi dilahirkan, apa hikmah ketika Nabi dilahirkan, kemudian peristiwa-peristiwa apa disertai dengan hikmah dan analisa-analisanya. Nah, itu menjadi salah satu kitab rujukan di beberapa universitas Islam internasional ya, 2 kitab tadi. Dan adapun kitab-kitab lainnya ya, silahkan juga untuk dibaca-baca gitu ya. Nah, untuk sekarang kita menggunakan referensi dari Rohiqul Makhtum ditambah dengan fikih sirah ya. Baik. Kemudian kita juga harus memahami urgensinya ya. Untuk apa kita belajar sirah gitu ya. Secara garis besar ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyampaikan 3 secara umum ya tujuan mempelajari sirah itu. Yang pertama, kita mengenal utuh Rasulullah tadi ya. Bagaimana kita bukan hanya mengenal siapa namanya, dari mana tempat tinggalnya, apa makanan favoritnya gitu. Kayak kita mengenal sahabat biasa aja tinggal. Tapi mengenal Rasulullah secara utuh, secara mendalam. Dari mulai Rasul dilahirkan, bahkan sebelum Rasul dilahirkan, kita mengenal bagaimana kondisi pra dilahirkannya Rasul, sampai nanti kondisi di mana Rasulullah wafat. Kita mengenal secara utuh. Termasuk tadi ya, keluarga-keluarganya misalnya. Bagaimana kita mengenal Fatimah, apakah istrinya atau anaknya Fatimah itu. Atau Zainab, ini kan mirip ya, istri dan anaknya gitu. Zainab mana yang dimaksud? Nah, perlu bagi kita ya untuk memahami secara utuh bagaimana tentang
Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Nah, kemudian kata Syekh Al-Bauti, tujuan yang kedua itu tentunya untuk menemukan uswah hasanah. Nah, tentu ini tujuan yang sangat mulia ya. Karena sudah jelas ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Nah, tentu dengan menggali sirah Nabi, sejarah Nabi, nah, maka itu salah satu cara bagi kita untuk meniru segala aspek yang berkaitan dengan Nabi. Nah, bagaimana kita ingin mengenal tauladan Nabi kalau kita tidak mendalami tentang alur hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka menemukan uswah hasanah ini sangat-sangat penting. Karena kalau kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan pendek usianya ya. Nabi Muhammad itu usianya itu hanya berkisar 63 tahun lebih 4 hari. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu yang luar biasa. Kalau nabi-nabi terdahulu itu kan kayak Nabi Nuh misalnya. Usia Nabi Nuh itu bisa mencapai alfasanatin ila khumsina ama di dalam Al-Qur'an itu. 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 800. 950 ya. 950 tahun. Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, banyak, panjang-panjang usianya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, 63 tahun aja. Ya. Nah, sehingga dari 60 sekian tahun kita bisa mendapatkan uswah yang sangat lengkap. Kita bisa mendapatkan teladan yang sangat komprehensif. Padahal usia Nabi itu sangat-sangat pendek gitu ya. Dibandingkan kalau kita membahas misalnya sejarah Nabi Nuh. Nabi Nuh yang usianya 1000 tahun, kurang 50 tahun, dari rentang usianya yang panjang itu, kalau saya tanya misalkan, hikmah apa yang kita dapat dari sejarah Nabi Nuh? Padahal usianya ribuan tahun. Enggak ribuan tahun sih, 950 tahun ya. Nah, 950 tahun. Apakah kita bisa mendapatkan nilai uswah dari bagaimana beliau berdagang, dari kepemimpinannya, dari bagaimana cara mendidik keluarganya? Bukan berarti kita menyampingkan ya, bukan berarti juga kita merendahkan. Tapi ini hikmah yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarak usianya itu cukup pendek, tapi sangat lengkap sekali nilai-nilai uswahnya, nilai-nilai teladannya. Kita bisa mendapatkan ketika bekerja bagaimana teladan sebagai pekerja, menjadi kepala keluarga bagaimana memahami teladan untuk menjadi kepala keluarga yang baik. Dari dunia politik, dari dunia pendidikan, dari dunia perekonomian dan seterusnya, seluruhnya lengkap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat-sangat jelas dari firman Allah tadi di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi itu tujuannya, dan sangat-sangat disayangkan ketika anak-anak yang ada di sekitar kita ini mengidolakan yang lain. Mengidolakan pemain bola, artis-artis gitu ya, yang tentunya sangat jomplang kalau dibandingkan ya. Nah, maka urgensi lainnya ya kita tanamkan agar anak-anak kita lebih cinta, lebih mengidolakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimulai dari diri kita. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk membantu pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis tentunya. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Kalau dalam hadis itu ada asbabul wurud. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Ya, ketika turun ayat misalnya ayat Al-Fath misalnya, Inna fatahna laka fatham mubina. Ketika Allah menurunkan surat Al-Fath ayat 1. Kalau kita tidak pelajari tentang tafsirnya disertai dengan sirah Nabi, enggak nyambung. Kalau kita cuma baca terjemah enggak nyambung. Apa maksudnya ayat ini gitu ya. Tapi kalau kita lengkapi dengan sirah Nabi, oh ternyata ayat ini menjelaskan tentang Hudaybiyah. Kita baca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kalau kita baca terjemahnya saja belum kelihatan nih bahasanya tentang apa.
Oh, kita lengkapi dengan sirah Nabi, ternyata menjelaskan salah satunya tentang Fathu Makkah, gitu ya. Pembebasan kota Makkah, gitu. Dan seterusnya. Ayat-ayat Al-Quran tentu itu sangat erat kaitannya dengan sirah Nabi, ya, karena Nabi sendirilah yang menerima wahyu itu. Entah ketika Nabi menghadapi permasalahan, entah ketika Nabi menghadapi pertanyaan-pertanyaan, atau menghadapi problem-problem umat dan seterusnya. Begitupun hadis, karena hadis juga ada asbabul wurudnya, sebab-sebab terjadinya peristiwa kemudian turunnya hadis. Ya. Misalnya ketika hadis tentang apabila kita sedang makan, ya, makan sahur, kemudian terdengar azan, maka lanjutkan makannya. Nah, itu kan perlu pemahaman yang mendalam. Bukan azan subuh yang dimaksud, ya. Kalau kita tidak lihat urutan hadisnya, tidak didalami dengan dalam, gitu. Tidak digali dengan lincah, gitu ya. Padahal hadis yang dimaksud, azan yang dimaksud adalah azannya Bilal, karena kebiasaan tradisi zaman dulu azannya 2 kali, gitu ya. Azan untuk membangunkan sholat malam di waktu sahur, kemudian azan subuh. Nah, yang dimaksud azannya dalam riwayat tadi itu azannya Bilal. Ya, walaupun ada khilaf ulama nanti, ya. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu tentu akan bisa mudah kita fahami ketika kita mendalami sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sangat-sangat agung apa yang terkandung dalam materi perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara garis besar perjalanan Nabi itu 2, ya. Ada periode di Mekah dan Madinah, gitu ya. Di Mekah itu terjadi dari mulai kelahiran Nabi, kemudian sampai Nabi nanti berdakwah secara terang-terangan, gitu ya. Sampai usia Nabi berapa puluh tahun? Ada yang tahu? Di Mekah itu 53 tahun, betul. 53 tahun. Nah, kemudian dilanjutkan di Madinah setelah hijrahnya Nabi. Nah, sampai Nabi wafat, gitu. Nah, secara garis besar seperti itu memangnya. Nah, tentu kita harus memahami bagaimana kondisi yang terjadi sebelum terjadi proses lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang menjadi patokan, beberapa hal yang menjadi sorotan juga oleh para ulama berkaitan dengan kondisi-kondisi di Jazirah Arab. Secara kasarnya, yang kita ketahui ketika berkata tentang zaman jahiliyah, wah, kita konotasinya udah negatif semua. Jahiliyah itu, wah, mabuk-mabukan, perzinahan. Iya, memang itu terjadi semua. Perampasan, perzinahan, pembunuhan bayi, ya betul, itu memang terjadi seluruhnya. Cuma akan lebih adil kalau kita kupas secara mendalam, setajam silat. Ya, gitu. Ya, kita akan bagi beberapa porsi dari tinjauan. Misalnya dalam porsi sosialnya itu zaman dulu itu zaman Nabi memang terjadi kejomplangan, ya. Zaman Nabi itu mengenal tadi itu stratifikasi sosial. Yang kaya ini sebelum Nabi, ya, pas masa-masa belum dilahirkannya Nabi. Yang kaya dan yang miskin itu jauh sekali kondisinya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kayak di sebuah negara. Iya. Gitu. Konoha. Sehingga ada satu ungkapan dari ulama, di antara solehnya sebuah negara, di antara solehnya sebuah wilayah, baiknya sebuah wilayah itu bisa dilihat ketika rentang jarak antara yang miskin dan yang kaya itu sangat tipis. Misalnya ketika zamannya Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab itu susah orang kaya buat berzakat. Karena orang-orang miskin itu mulai apa? Teratasi di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, itu salah satu indikatornya. Di zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus, sebelum Islam ada, gitu. Nah, itu kesenjangan atau kejomplangan yang terjadi di tingkat sosialnya itu sangat-sangat buruk, gitu ya. Kemudian mereka juga sangat-sangat asobiyah, fanatik terhadap suku-sukunya.
sangat-sangat fanatik gitu terhadap suku-sukunya. Makanya rentan terjadi peperangan antar suku, ya, peperangan antar suku. Sehingga ya sebelum diutusnya Nabi memang kondisinya sangat acak-acakan dari segi sosialnya, aspek sosialnya. Dari aspek moral misalnya, dari aspek moral pun sama halnya. Kalau kita lihat dari aspek moral, sebetulnya ada hal-hal positif lainnya yang jarang kita ketahui gitu ya. Yang kita ketahui kan moralnya itu sangat-sangat rendah. Wah, jahiliyah itu jahanam. Sangat-sangat kasar gitu ya. Memang itu terjadi, tapi di sisi lain ada hal-hal yang memang itu menjadi karakter orang Arab itu sendiri dari segi moral. Misalnya orang Arab itu sebelum masa Nabi pun itu sudah ada. Mereka itu punya sifat syaja'ah, berani. Berani itu memang karakternya orang-orang beriman. Karakternya orang-orang Islam itu berani. Makanya orang-orang Arab itu berani. Hikmah, makanya kata ulama, hikmah diturunkannya Islam di tanah Arab itu bisa mempercepat pergerakan dakwah. Karena orang-orang Arab itu berani. Mohon maaf kalau salah. Beda ceritanya kalau Islam turunnya di Sunda atau di Bogor. Kayaknya slow gitu ya. Santai gitu. Pergerakan dakwahnya itu. Nah, makanya sifat-sifat jahiliyah orang-orang Arab sebelum Islam pun mereka berani. Cuma gara-gara belum tersentuh nilai-nilai Islam, beraninya itu kebablasan. Saking beraninya, bayi sendiri yang perempuan dibunuh. Gitu. Saking beraninya, aturan-aturan yang sekiranya itu tidak dibenarkan ya diterabas aja. Gitu. Dikarenakan itu nilai akhlaknya belum sempurna. Makanya Islam nanti hadir sebagai solusi dari ya penataan moral, penataan akhlak. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya sudah ada, makanya sama Nabi disempurnakan. Gitu. Selain itu banyak juga, misalnya bangsa Arab itu juga terkenal dengan karakternya yang itu, yang suka menepati janji. Mereka itu paling ogah, bahkan menjadi aib yang besar kalau ingkar janji. Oh, besok kita itu ya janjian di tempat ini. Oke, masih di mana? OTW, tapi gak nyampe-nyampe. Bagi orang Arab itu aib. Bahkan bukan orang Arab, orang jahiliyah sekalipun itu aib. Nah, dan itu mungkin di zaman sekarang jadi salah satu jurus andalan. OTW gak nyampe-nyampe. Gitu. Nah, sehingga saking mereka itu sangat kuat dalam menepati janji, dengan cara apapun mereka akan lakukan untuk menunaikan janjinya. Walaupun ketika dalam keadaan keluarganya sakit, anaknya sakit, karena sudah punya janji bertemu dengan teman, dia tinggalkan apa yang menjadi kewajibannya, dia temui temannya untuk main. Jadi belum mengenal aturan-aturan baik lah gitu ya, akhlak istilahnya. Akhlaknya belum tersusun dengan baik gitu ya. Sehingga karakternya sudah bagus tapi belum sempurna, belum tersentuh nilai-nilai Islam. Sehingga itu termasuk karakter yang positif ya dari orang-orang Arab tadi. Sebetulnya masih banyak. Misalnya karakter lainnya itu akramud duyuf, ya, memuliakan tamu. Ya, orang Arab. Mereka itu memuliakan tamu, bahkan sebelum Islam datang pun begitu. Ketika ada seorang bertamu ke rumahnya, enggak ditanya apa-apa. Dimuliakan, dikasih makan, disediakan tempat tidur. Enggak ditanya apa tujuannya sampai 3 hari. Hari keempat baru ditanya, "Mas sebetulnya kesini mau apa?" Jadi selama 3 hari ya dia enak aja gitu, makan rendang, tidur di sofa, bebas gitu ya. Di hari keempat baru. Nah itu satu karakter ya yang menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya enggak minus-minus amat dari segi moral. Ada positifnya gitu. Cuma tadi belum tersentuh, belum terinstal akhlak yang islaminya. Sehingga tidak bisa sesuai dengan track, sesuai dengan jalur yang benar. Ya, baik. Begitupun di bidang agama, ya, bidang ekonomi, di bidang agama misalnya, sebelum datangnya Nabi, sebelum dilahirkannya Nabi, sebetulnya di Arab itu memiliki
memiliki keyakinan tauhid sebelum dihancurkan oleh virus-virus kemusyrikan. Itu konsep tauhid itu sudah ada di masa jahiliyah itu. Makanya ketika terjangkit virus musyrik, virus syirik, mereka itu bukan berarti menyembah berhala, tapi mereka itu menjadikan berhala sebagai perantara atau yang mendekatkan mereka dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, sehingga mereka mewarisi itu dari milah Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail turun terus. Dari segi agama, sehingga berkembang sampai akhirnya terjadi penyimpangan, penyembahan berhala yang merajalela gitu ya. Sebetulnya di Mekah sebelum Nabi dilahirkan itu, Nasrani itu sangat minim ya. Umat Nasrani apalagi Yahudi itu sangat-sangat minim ya. Mereka itu justru itu tadi tauhid, konsep tauhid mereka itu. Cuma pada akhirnya gara-gara terjadi penyimpangan sampai akhirnya mereka berbuat syirik, menjadi kaum musyrikin. Nah, mereka menjadi paganisme, menyembah benda-benda dan seterusnya gitu ya. Padahal kaum Nasraninya itu sangat-sangat minim dan Yahudinya. Nah, sehingga ini hikmah kata ulama bahwa Islam yang diutus di Mekah itu betul-betul clear yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah berurusan dengan berhala-berhala itu, tidak pernah menghadiri acara-acara yang diadakan oleh orang-orang musyrik di situ. Gitu. Ya. Begitupun dengan kondisi politiknya. Kondisi politik itu kan geografis Mekah itu terapit oleh dua kerajaan besar. Di Mekah itu tidak ada kerajaan, jadi mereka itu lebih fanatik dengan suku-sukunya. Jadi sesuai dengan itu aja norma suku masing-masing. Dan mereka juga tidak berpihak pada satu di antara dua kubu, tidak berpihak pada Romawi, Bizantium, tidak juga berpihak pada Sasaniyah atau Persia ya. Persia itu ya, Iran pusatnya ya sekarang itu. Ya, jadi mereka itu berdiri sendiri, non-blok gitu. Non-blok, tidak berpihak pada satu manapun. Makanya sering diusilin orang-orang Mekah ini sama Romawi maupun Persia. Ya, karena berada di tengah-tengah, strategis juga ya, karena Mekah ini jalur dagang, tempat rest area lah gitu ya, tempat singgahnya para pedagang yang dari Yaman pergi ke Syam, begitupun sebaliknya. Mekah itu di tengah-tengahnya. Dan ketika Mekah menjadi salah satu daerah yang strategis, ya, Mekah itu menjadi tempat istirahat. Di samping lain, ya Mekah itu punya keunggulan juga, punya keunggulan berupa Ka'bah dan Zam-Zam. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pedagang, para pelancong yang melakukan perjalanan dagang. Sehingga banyak dari mereka yang transit dan diam di Mekah. Ini kayak kampung rambutan. Banyak yang nggak pulang-pulang ya, nempel di situ, berdagang. Gitu. Dari segi ekonominya, kalau dari segi ekonomi jelas ya, mereka itu mata pencahariannya itu berdasarkan perdagangan dan peternakan. Karena dari dalil aja sudah jelas bahwasanya di surat Ibrahim itu biwadin ghairi dzi zar'in, bahwasanya Mekah itu sebagai daerah yang ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman sekalipun. Beda sama kita yang gemah ripah loh jinawi, dilempar apapun jadi timah, jadi pohon gitu. Berbeda tanah hijau. Sehingga perdagangan menjadi salah satu mata pencaharian utama. Begitu peternakan. Dan peternakan juga bukan ternak hewan ternak seluruhnya, hanya kambing dan unta saja. Nernak kelinci gak bisa di sana. Gak ada tanaman. Nernak hewan apa, marmut ya nggak cocok gitu ya. Jadi betul-betul sangat-sangat terbatas mata pencahariannya dari kondisi ekonominya. Nah, ini kondisi-kondisi di mana Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Jadi gambaran sedikit ya. Jadi memang Nabi Muhammad itu sendiri ya sudah dibenarkan kedatangannya oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan para pendeta Nasrani, para rabi Yahudi seluruhnya mereka pun menantikan. Bagi mereka itu merupakan kondisi akhir zaman,
di mana yang dinanti-nanti tidak datang juga. Nah, sehingga itu menjadi hal yang sangat membuat mereka itu ketakutan, ya. Nasrani maupun Yahudi yang mereka itu tegak lurus di atas ajaran nabi-nabi mereka, gitu ya. Berbeda dengan para Yahudi dan Nasrani yang membelok, ya. Tentu mereka berambisi untuk menjadikan Nabi Muhammad ketika lahir sebagai sasaran untuk dihilangkan atau dibunuh. Nah, sehingga terjadi kesenjangan di antara Nasrani itu sendiri maupun Yahudi itu sendiri. Ada yang sama-sama ingin melindungi Nabi itu, ada juga yang ingin berambisi dengan nafsunya untuk menghilangkan jejak Nabi SAW. Nama Muhammad saja itu sudah berbeda dari kebiasaan bangsa Arab. Gak ada sejarahnya orang-orang Arab bernama Muhammad, satu pun gak ada. Sehingga nama Muhammad itu dari satu riwayat dikatakan bahwa itu merupakan ilham yang dibisikkan kepada Abdul Muttalib, kakeknya. Nah, dari segi nasab, ya, Nabi Muhammad ini secara kesepakatan ulama, nasab Nabi SAW itu sahih sampai Adnan. Nah, ini nasab sahihnya sampai Adnan. Adapun ulama-ulama lain yang menyampaikan nasab Nabi sampai dengan Nabi Ibrahim, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam, nah itu terjadi perselisihan, terjadi khilaf di antara ulama. Cuma lebih banyak yang menghindari, nah, sehingga nasab yang wajib kita hafal itu sampai Adnan. Nah, ini sifatnya wajib sebetulnya, ya, karena semangat kita adalah untuk meneladani Nabi SAW. Jadi sebisa mungkin kita cintai sampai ke akar-akarnya, kita ketahui sampai ke akar-akarnya. Nah, berikutnya berkaitan dengan kondisi sebelum kelahiran Nabi SAW. Sebelum kelahiran Nabi SAW itu dilandasi oleh beberapa hal, ya. Jadi memang Mekah itu kan tadi terkenal dengan daerahnya yang strategis. Kemudian memiliki keunggulan, diantaranya Ka'bah dan Zamzam, Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Nah, sehingga itu memancing perhatian negara-negara lain. Salah satunya negara Yaman. Di Yaman itu ada kerajaan, ya, Habasyah, Raja Najasyi, yang punya tangan kanan yang bernama Abrahah. Nah, Abrahah inilah yang kelak akan melakukan penyerangan terhadap Ka'bah itu sendiri. Nah, kalau kita detailkan, jadi sebelum Nabi lahir itu orang-orang di Yaman itu, mereka itu, karena Yaman itu salah satu pusat dagang juga, Yaman dan Syam. Sedangkan Mekah itu dipandang hanya sebagai daerah yang itu saja, daerah persimpangan saja. Walaupun persimpangan, Mekah itu selalu ramai. Nah, sehingga dalam hukum ekonomi kan dikenal, ya, ketika di satu tempat terjadi keramaian, maka terjadi transaksi. Nah, sehingga itu memancing iri, rasa cemburu si Abrahah ini. Nah, sehingga Abrahah ini ingin memalingkan orang-orang dari Mekah, agar dari Mekah itu mereka bubar dan pindah ke Yaman. Sehingga mereka membuat sebuah gereja, ya, sebuah gereja itu yang sangat-sangat indah. Bahkan keindahannya menandingi Ka'bah. Sehingga dijadikan gereja, dilapisi emas gerejanya, dibuat indah, dibuat asri. Nah, sehingga setelah beberapa waktu ternyata orang-orang masih tetap di Mekah, tidak berpaling. Tidak ada yang melirik Yaman, tidak ada yang melirik gereja itu, ya. Sehingga dari satu riwayat dikatakan ada seorang dari Bani Kinanah, dan itu adalah orang Badui, orang pinggiran, orang yang terdalam. Nah, sehingga dia itu penasaran, mana yang namanya gereja megah itu, katanya. Sehingga dia pergi ke Yaman. Terus dia berkelekar. Kalau hanya ini, katanya, ini bukan tempat untuk ibadah, katanya, tapi ini tempat untuk buang air, katanya. Sampai orang Badui itu yang dia kan tidak mengenal adab dan tata krama, ya, sehingga dia buang kotoran di gereja itu, dan diketahui oleh Abrahah, sehingga ditelusuri dari mana kamu? Dari Arab, dari Mekah. Nah, sehingga itu menjadi salah satu sebab memuncaknya kemarahan Abrahah, sehingga itu membulatkan tekadnya untuk
memusnahkan Mekah, meratakan Mekah dan menghilangkan Ka'bah. Nah, sehingga terjadilah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Nah, sehingga pasukan gajah ini kalah kelak oleh tentara-tentara Allah. Nah, begitulah riwayat dari orang-orang yang kelak akan menghancurkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala lindungi gitu ya. Begitupun Firaun yang hancur oleh tentara Allah berupa air. Jadi tentara Allah yang menghancurkan Firaun itu air. Begitupun Namrud yang dihancurkan oleh tentara Allah berupa nyamuk atau lalat gitu ya. Hal-hal kecil yang menumbangkan kezoliman dan kesombongan. Begitupun Abrahah, mereka hancur oleh gerombolan burung tentara-tentara Allah yang tidak lebih besar dari seekor gajah, bahkan tidak lebih besar daripada belalainya gitu ya. Mereka hancur, bahkan kesombongannya pun rata dengan tanah. Begitulah cara Allah membalikan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang zalim. Nah, sehingga itu dinamakan tahun gajah. Dan tahun gajah itu menjadi landasan kalau kita berbicara tentang waktu yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sepakat, ulama seluruhnya menyepakati bahwa Nabi itu dilahirkan pada hari Senin. Tidak ada perbedaan. Nabi itu lahirnya hari Senin. Cuma berkaitan dengan Nabi lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal itu memang ada khilaf. Ada ulama yang mengatakan tanggal 8-nya, ada 9, ada 10. Nah, sehingga hikmah di balik perbedaan ini adalah agar kita tidak mengkeramatkan gitu, tanggal-tanggal tertentu gitu. Wah, ini ada tanggal sial, jangan keluar rumah gitu. Nah, tidak ada itu dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di tanggal 12 Rabiul Awal yang masyhurnya itu, yang terkenalnya. Tahunnya itu dinamakan tahun gajah. Ya. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena kebudayaan orang dulu itu memang di Arab itu tidak punya tahun. Berbeda dengan negara-negara lainnya. Negara-negara lain misalnya di Romawi, Persia, mereka punya tahun sendiri. Ada tahun Kibti, ada tahun Miladi, tahun Biladi, tahun Masehi. Ya. Arab gak punya. Bahkan perjalanannya nanti masih jauh. Sampai Islam sudah ada pun belum punya tahun. Gitu. Sehingga kalau dikatakan Nabi tahunnya tahun berapa lahirnya? Nah, sehingga agak bingung juga gitu ya. Dikatakan, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Enggak nyambung ya. Tanggalnya Hijriyah, tahunnya Masehi, enggak nyambung. Nah, sehingga kalau dikatakan ya singkatnya tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 53 sebelum Hijriyah gitu aja. 53 sebelum Hijrah. Nabi dilahirkan dan dalam keadaan yatim. Yes. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Itu dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul diuji oleh Allah dengan yatim, dalam kondisi yatim. Lahir tanpa kasih sayang, tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa naungan perlindungan dari ayahnya, maka itu menjadi ujian pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Dan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib itu meninggal ketika melakukan perjalanan menuju Syam. Dan ketika perjalanan menuju Syam, transit di Taif, kemudian hendak melanjutkan perjalanan, ternyata sampai di tempat yang bernama Nabighah mengalami satu peristiwa ya. Menurut ulama mungkin kelelahan, sama nanti halnya seperti ibunda Nabi Muhammad SAW, sehingga wafat di daerah itu gitu ya. Dan kalau kita telusuri situs makamnya sekarang kayaknya nggak bakal ketemu ya, nggak bakal ketemu. Tapi dari beberapa buku bacaan itu, dari tahun 1900-an itu masih ada makamnya. Cuma untuk tahun-tahun sekarang gitu ya, mungkin puluhan tahun ke belakang itu ditiadakan oleh pemerintah Saudi ya, karena menghindari ritual-ritual yang dapat membahayakan akidah. Nah, sehingga ketika sepeninggalnya ayahnya,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti bersama ibundanya, ya, ditemani dengan pengasuhnya yang sebelumnya merupakan pembantu milik ayahnya yang bernama Ummu Aiman, ya. Sehingga Nabi pun tidak ditinggalkan begitu saja, tapi diberikan pengasuh, kemudian beberapa harta. Ini beberapa itu ya, potret bagaimana lokasi antara Ka'bah dan rumah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup jauh. Tapi dari satu riwayat yang barusan, di slide barusan itu menunjukkan bahwa penuturan dari ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dilahirkan maka memancar cahaya yang sangat terang benderang. Bahkan ditaksir terangnya itu, kata ibundanya, sampai menerangi Syam. Sampai menerangi Syam. Berarti luar biasa. Ya. Nah, itu salah satu mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Nabi dilahirkan beserta pengasuhan ibunya dan pembantunya. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dan disusui. Nah, berkaitan dengan ketika Nabi setelah dilahirkan dan disusui, nah maka ada peristiwa lain. Nabi SAW itu, jadi di Arab itu ada sebuah tradisi, ya, tradisinya itu menyusui bayi. Jadi ketika ada seorang memiliki bayi, ya, itu tradisinya itu disusui sama orang lain. Jadi ketika ada yang bertanya, kenapa sih Nabi tidak disusui sama ibunya saja? Ya, itu sudah tradisi orang Arab. Salah satunya gitu, disusui oleh orang lain. Bahkan kebiasaan orang Arab itu ketika mereka disusui oleh ibunya sendiri, enggak sama orang lain, itu dikatakan keluarga kurang mampu. Ya, itu konotasinya berbeda dengan kita. Ya. Sehingga hal tersebut difasilitasi oleh syariat Islam, tidak dilarang dan dibolehkan. Tapi dalam Islam dibolehkan sebagai apa? Sebagai alternatif. Karena yang utama adalah oleh ibunya. Tetap. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini di surat Al-Baqarah. Yang utama memang adalah ibunya menyusui selama 2 tahun. Begitupun Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya sebentar. Setelah itu disusui oleh Thuwaibah, budak pamannya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu walaupun begitu ketika Nabi lahir, Abu Lahab itu sangat girang, gembira. Sampai-sampai Abu Lahab menghadiahkan beberapa hal gitu ya, di antaranya Thuwaibah untuk menyusui Nabi SAW. Nah, kemudian setelah Thuwaibah berganti lagi disusui oleh Halimah As-Sa'diyah yang berasal dari Taif atau Bani Sa'diyah, Bani Sa'ad. Nah, Halimah Sa'diyah, wanita yang mulia yang menyusui Nabi SAW. Bersama dengan Halimah Sa'diyah, Nabi sebetulnya dikontrak untuk disusui itu selama 2 tahun. Nah, di kontraknya itu tertulis, ya, kalau sekarang itu 2 tahun menyusui. Nah, cuma karena menyusui seorang Nabi dan tidak diketahui dan tidak disadari oleh siapapun, Halimah Sa'diyah itu mendapati keberkahan yang luar biasa. Tanah di daerahnya, di kampungnya menjadi subur, ternak-ternaknya menjadi banyak, kemudian air menjadi mengalir begitu derasnya. Nah, sehingga hal tersebut disadari berkahnya, tapi tidak disadari tentang irhas atau tanda-tanda kenabiannya. Sehingga Halimah Sa'diyah minta perpanjangan kontrak. Gimana kalau 4 tahun aja? Dan itu disetujui oleh ibunda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya 4 tahun gitu. Sampai akhirnya kelak dikembalikan kepada ibundanya. Cuma hikmahnya banyak sekali Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah. Salah satu hikmah terbesarnya apa? Salah satu hikmah terbesarnya, Halimah Sa'diyah ini berasal dari daerah Taif, daerah yang jauh dari Mekah, dan dimiliki oleh Bani Sa'diyah. Bani Sa'diyah itu salah satu suku di Mekah, salah satu suku di Arab yang tata bahasanya itu fushah. Bahasa Arabnya itu bahasa Arab terbaik. Bani Sa'diyah itu. Jadi bukan, kalau di tataran Sunda, bukan lahir di Bogor.
tapi di Sukabumi gitu. Lemah lembut ya. Henteu heuras ti korok gitu ya, istilah Sunda. Ya, Bani Sa'diyah itu gitu, tata bahasanya terjaga, tata bahasanya bagus, sehingga itu menjadi hikmah besar juga daripada terjaganya Al-Quran. Ya. Bilisanin Arabiyyin mubin, begitulah Al-Quran terjaga oleh lisan orang Arab yang fasih. Nabi Muhammad adalah orang terfasih di Arab. Salah satu hikmahnya adalah ketika disusui oleh Halimah Sa'diyah, lingkungannya terjaga di Sa'diyah itu, di Taif itu. Kemudian udaranya segar, ya, daerahnya sangat-sangat luar biasa. Konon katanya kata yang umroh, Taif itu salah satu daerah yang itu ya, sejuk ya. Ya. Naik kereta. Masya Allah. Banyak destinasi wisata sekarang. Nah itu dari zaman dulu memang Taif itu begitu. Ketika di Mekah itu gersang, panas. Nah di Taif itu Nabi di masa kecilnya itu ditumbuhkan di situ dengan daerah yang udaranya sejuk, pemandangannya indah, ya. Kemudian orangnya bahasanya baik terjaga, nggak ada bahasa-bahasa kasar di situ. Sampai akhirnya Nabi hendak dipulangkan itu kepada ibundanya dikarenakan beberapa hal. Dalam riwayat ada dua hal utama. Yang pertama, Nabi itu dipulangkan sebelum 4 tahun dikarenakan banyak pendeta, ada pendeta entah dari Yahudi maupun Nasrani hendak menculik Nabi, sehingga Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Nabi itu ketakutan, sehingga dipulangkan. Dalam riwayat lain, kenapa dipulangkan? Nah ini riwayat yang kuat. Sebetulnya riwayat ini beriringan juga ya, dan bukan opsional sifatnya, tapi dua-duanya memang betul terjadi gitu. Riwayat yang kedua yaitu karena mendengar penuturan Nabi. Jadi ketika Nabi bermain dengan saudara sesusuannya dan teman-temannya di daerah situ, Nabi itu diculik sama malaikat gitu ya. Diculik sama malaikat. Saudara-saudaranya ketakutan, Nabi diculik, dibaringkan di satu tempat, kemudian dibelah dadanya. Nah, ini yang dikenal dengan peristiwa pembelahan dada Nabi. Itu ketika Nabi berusia 4 tahun. Ya, ketika Nabi berusia 4 tahun. Dibelah dada Nabi, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari gumpalan darah-darah kotor yang menutupi hatinya. Sehingga setelah selesai itu dimasukkan kembali hatinya dan dijahit sama malaikat. Ya. Kita mendengarnya, wah Masya Allah. Ya. Kalau sekarang diilustrasikan, anggaplah seperti sesar. Seperti sesar. Bahkan itu lebih besar bayi Pak bentuknya. Kalau Nabi hatinya diangkat. Sehingga itu logis gitu ya, masuk. Cuma kalau sesar sama manusia, kalau Nabi sama malaikat gitu. Itu yang gak logis ya. Yang sifatnya imaniyah ya, kita imani. Nah sehingga menuturkan Nabi setelah dijahit, Nabi sadar. Kemudian Nabi menjelaskan kepada ibu susunya telah terjadi peristiwa tersebut, dan itu membuat Halimah Sa'diyah takut. Akhirnya Nabi dipulangkan. Setelah Nabi dipulangkan kepada ibunya, akhirnya ada sebuah peristiwa di mana ibunya mengajak Nabi untuk, ya udah, kalau gitu kita main yuk ke paman-paman, ya. Karena kan saudara ibunya itu cukup banyak, ya. Mamangnya Nabi itu banyak. Nah, sehingga diajak untuk sowan ke pamannya yang ke arah Madinah. Nah, sehingga ketika melakukan perjalanan belum sampai Madinah, sampai di desa Abwa, ibunya kelelahan sampai wafat. Ya, sampai wafat, dan melakukan perjalanannya itu bertiga ya. Nabi Muhammad, ibunya, dan pengasuhnya Ummu Aiman tadi, sampai akhirnya dimakamkan di Abwa. Ibunya sekarang ada makamnya, berbeda sama makam ayahnya tadi. Nah akhirnya Nabi pulang lagi dengan penuh kesedihan bersama pengasuhnya. Nah, setelah itu Nabi dididik di bawah asuhan kakeknya sampai usia 8 tahun. Jadi setelah Nabi diuji tadi dengan wafat ayahnya, kemudian Nabi diuji juga dengan wafat ibundanya di usia 6 tahun. Nah, jadi peristiwanya luar biasa. Makanya dalam satu riwayat, ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya? Man asyaddun nas? Siapa yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, ya para nabi ujiannya. Terus sahabat bertanya lagi, lantas siapa ya Rasulullah yang paling besar balasan pahalanya? Kata Rasulullah, waliullah, para wali-wali Allah. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang bersabar menghadapi setiap ujian.
Maka sangat-sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat dari potret nabi-nabi terdahulu, ujiannya luar biasa. Nah, setelah dengan ibunya, maka Nabi SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Nah, selama 2 tahun di bawah kakeknya, Nabi diasuh dididik dengan segala hal, yang itu sifatnya sangat-sangat positif. Bahkan kebiasaan Nabi ketika dididik oleh Abdul Muttalib, Nabi itu sering diajak kemana-mana, sampai ke sudut-sudut kota. Abdul Muttalib, kebiasaan orang Arab itu kan memakai sorban, memakai rida. Nah, Abdul Muttalib sering ngajak Nabi untuk pergi ke satu daerah, ada orang-orang berkumpul, Nabi disilahkan untuk ikut. Kemudian Abdul Muttalib menggelarkan sorbannya, dan Nabi disuruh duduk di atas sorban Abdul Muttalib kakeknya. Kemudian Abdul Muttalib langsung bicara kepada orang-orang, ayo lihat, ini cucu saya, ini cucu saya. Nah, jadi Nabi itu dari kecil memang diajarkan untuk tidak kuper, gitu ya, untuk bersosialisasi dari kecil oleh kakeknya sendiri, gitu ya. Dan itu terus sampai orang-orang Mekah, sampai orang-orang Sudat Mekah seluruhnya tahu, gitu ya. Makanya enggak heran ketika seluruh orang Mekah itu tahu bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang terpercaya, orang yang sangat-sangat jujur ya. Karena dari kecil memang sudah dibiasakan untuk bersosialisasi, dan orang-orang sudah tahu siapa yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sampai usia 8 tahun kakeknya wafat, itu menjadi ujian lagi untuk Nabi ya. Sampai akhirnya kakeknya mewasiatkan agar diurus oleh Abu Thalib, pamannya atau ayahnya Ali. Nah, kemudian di bawah asuhan pamannya pun sama. Nabi SAW dididik sifatnya lebih mandiri, ya, lebih menunjang kemandiriannya. Karena usia Nabi itu sudah cukup beranjak juga. Bahkan berkat didikan kakeknya dilanjutkan dengan didikan pamannya itu sama. Dan didikannya itu memang sifatnya itu integritas ya, tidak parsial. Nabi diajarkan untuk bisa ini, itu dalam satu lingkup ajaran yang benar. Jadi kalau diilustrasikan mungkin enggak dipisahkan antara agama dan umum gitu ya. Di kurikulumnya itu sama satu. Diajarkan tauhid juga, diajarkan matematika juga gitu, tidak dipisah-pisah. Nah, sampai diasuh oleh pamannya. Bahkan di usia Nabi yang 12 tahun baru Nabi itu diajak untuk berdagang sama pamannya, diajak ke Syam ya, untuk melatih mandirinya, untuk dilatih jiwa survive-nya agar Nabi lebih berani gitu ya. Dan tentunya itu menjadi salah satu persiapan bagi Nabi untuk kelak Nabi SAW dapat menjadi seorang pemimpin umat gitu ya. Nah, oke, nah, langsung saja. Nah, jadi Nabi SAW itu tadi ya mendapatkan pendidikan di bawah naungan berapa orang. Di antara pendidikan yang Nabi dapatkan tentunya yang pertama itu pendidikan berupa kepemimpinan ya. Makanya nanti ada satu riwayat dari Nabi SAW ya, bahwasanya seluruh Nabi itu sama Allah Subhanahu wa taala diberikan pendidikan berupa apa? Berupa manajemen ya. Nah, di sini berupa apa? Ra'al ghanam, mengembala kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali menjadi seorang pengembala kambing. Faqala ashabuhu, dan berkata sahabat Nabi, wa anta, dan engkau juga ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, na'am, betul. Kuntu ar'aha ala qararita di ahli Makkah. Ya, kata Nabi, iya betul. Aku juga mengembala kambing dari seorang yang punya kambing, dan aku digaji dari hasil gembalaan itu gitu ya. Nah, di sini diajarkan tanggung jawab, diajarkan kepemimpinan. Nah, jadi pemimpin itu begitu memang. Jadi Nabi diajarkan bagaimana seperti halnya kambing ya. Kambing diajarkan
Mengembala kambing itu diajarkan bagaimana agar kambing-kambing tidak kelaparan. Nah, pemimpin juga gitu. Makanya disiasati ya, agar seluruh rakyatnya tidak kelaparan, diberikan makan siang. Nah, itu karakter pemimpin. Kemudian peternak juga, pengembala juga ya, memastikan dengan tanggung jawabnya ketika membawa kambing 30, ya pulang 30 juga gitu ya. Enggak pulang jadi 25 gitu. Mengajarkan tanggung jawab gitu ya. Kemudian banyak sekali entrepreneurship-nya. Nabi berbisnis dari mulai usia 12 tahun ya, sampai bahkan ketika Nabi setelah menikah pun berlanjut ya, jiwa bisnis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian komunikasinya dan diplomasinya. Nah, ini menarik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan komunikasi itu dari mulai tadi ya, di bawah didikan kakeknya. Nabi sering diajak keliling ke sana kemari. Sosialisasinya itu untuk mengajarkan komunikasi. Sampai dengan Nabi diajak berdagang, menawarkan barang dagangan, bernego. Nah, itu merupakan salah satu bentuk latihan komunikasi Nabi SAW. Bahkan ada satu riwayat, yaitu riwayat percakapan antara Nabi dengan sahabatnya yang bernama Jabir. Jadi Nabi itu, ini ceritanya ketika Nabi sudah dewasa, ketika Nabi sudah diutus menjadi Nabi. Nah, di sini skill komunikasi Nabi sangat-sangat luar biasa sebagai seorang pemimpin. Nabi ngajak ngobrol Jabir, ya Jabir, hal tazawwajta, kamu sudah nikah belum? Terus kata Jabir, zawwajtu, aku sudah menikah ya Rasulullah. Wah, Masya Allah, kata Nabi. Dengan perawan atau janda, kata Nabi. Wah, pertanyaannya semakin dalam. Kata Jabir, yang Jabir itu usianya itu masih sangat muda. Sangat-sangat muda. Satu sangat muda, yang kedua sangat miskin. Wah, udah nikah, ketika ditanya dengan perawan atau janda? Dengan janda ya Rasulullah. Wah, lebih menarik lagi kata Nabi ini. Kemudian kata Nabi, kenapa janda? Andai saja engkau menikah dengan perawan atau dengan gadis, maka engkau ketika bercanda akan nyambung. Kemudian ketika engkau punya masalah, engkau lebih mendominasi. Kemudian kata Jabir, enggak ya Rasulullah, kondisinya beda. Yang pertama, saya itu punya saudara perempuan banyak, kata Jabir. Sehingga saudara-saudara perempuan itu seusia gadis-gadis Mekah sekarang. Kalau saya nikah dengan gadis Mekah, nanti saudara saya banyak yang berantem sama istri saya, katanya. Saya khawatir itu. Jadi saya nikahnya sama janda saja. Nah, gitu. Oh, kata Rasulullah, baiklah. Kemudian Rasulullah itu ingin menggali informasi, kira-kira Jabir ini bisa gak memberikan nafkah untuk istrinya itu yang seorang janda. Padahal Jabir ini terkenal sangat miskin. Tapi Nabi tidak berbicara berapa tabungan kamu atau berapa saldo kamu, enggak. Kata Nabi, kamu punya keledai gak? Punya ya Rasulullah. Kamu jual gak? Ya, saya jual ya Rasulullah. Sekian dirham, sekian dinar. Saya lupa angkanya ya di riwayat itu. Tapi angkanya cukup besar. Dari seekor keledai yang kelihatan sangat kurus gitu. Terus kata Nabi, oh cukup mahal harganya. Bisa dinego gak, kata Nabi? Ya silahkan ya Rasulullah, nego saja. Kan anggap saja harganya 3 juta. Kemudian dinego sama Nabi, gimana kalau 2 juta? Ya Rasulullah, sebaiknya 2,8 saja gitu, dari riwayatnya itu. Jadi cuma dikurangin sedikit. Dan Rasulullah setujui, baik segitu saja. Akhirnya disetujui, dan Rasulullah tahu bahwa Jabir itu memang sedang butuh uang. Karena cuma nanya iseng-iseng aja langsung dihargain, dipatok harga gitu. Nah, itu skill dari komunikasi Nabi. Sampai akhirnya dibeli sama Nabi, dibawa si keledainya ke rumah Nabi, dan kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk mengantarkan keledainya kembali ke rumah Jabir. Nabi panggil Bilal, ya Bilal, nih kasih uang ini sebesar sekian juta ke Jabir. Saya tadi beli keledainya. Dan berikan juga ini keledainya, saya anggap saja ini hadiah dari saya. Akhirnya dibalikin lagi sama Bilal, diantar sampai di rumah Jabir. Kata Bilal, ini uang dari Nabi, karena Nabi tadi membeli keledai ini. Nah, kenapa keledainya dibawa lagi? Nabi memberikan hadiah untukmu, katanya. Wah. Dan kata Bilal, nah ini bedanya Nabi sama bukan Nabi.
Kalau Nabi kan tadi menjaga. Kalau Bilal bukan Nabi. Kata Bilal, lagian siapa juga yang mau beli keledai yang borok. Pokoknya mencela keledainya Bilal itu ya. Siapa juga yang mau beli keledai model gini dengan harga mahal, ambil aja sama kamu katanya. Sampai akhirnya Bilal pulang. Nah, itu menandakan seorang pemimpin itu memang perlu skill komunikasi. Jadi semakin bagus komunikasinya bukan dianggap omon-omon gitu. Memang Nabi itu jago dalam berkomunikasi dan itu sudah terlatih. Begitupun dalam hal militer ya. Dalam hal militer Nabi diajarkan untuk memiliki jiwa yang yang mandiri dan berani gitu ya. Makanya Nabi pernah mengikuti sebuah peperangan ya. Peperangan ya, perang Fijar. Perang Fijar ini kan terjadi di antara suku-suku Arab ya. Dan itu Nabi mengikutinya. Entah, itu kan ada beberapa fase perang Fijar itu. Dan Nabi mengikuti dari awal. Bukan langsung terjun, tapi Nabi mengikuti bertahap. Nabi ikut sebagai bagian logistiknya dulu nih. Nabi mengutin anak-anak panah, Nabi nyiapin anak-anak panah. Nah, kemudian Nabi berikan kepada paman-pamannya yang berperang. Di sisi lain, di fase lain, Nabi ikut perang juga angkat senjata bersama paman-pamannya. Nah, karena memang Nabi dari muda tadi, dari kecil tadi sudah satu didikan yang benar di bawah naungan paman-pamannya. Diajarkan keberanian, diajarkan kemandirian, diajarkan kejujuran dan seterusnya. Sehingga pada ini menjadi peperangan pertama bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi bukti bahwa Nabi itu adalah sosok yang tangguh, sosok yang luar biasa, sosok yang kuat. Dan ini terjadi itu ya di kisaran Nabi usia 15 sampai 20 tahun, masih muda. Usia-usia SMA gitu ya. Nah, makanya ini himbauan sebetulnya untuk anak-anak kita yang masih muda-muda ya, agar senantiasa lebih memperbanyak olah fisik gitu ya. Karena itu usia-usia yang cukup pas gitu. Sebagaimana dicontohkan Nabi. Nah. Ya. Kemudian ada perang-perang lain sebetulnya seperti Haulul Fudul kalau nggak salah. Nah, itu menjadi perang juga, perang melawan kezaliman ya. Dan itu Nabi juga ikut serta gitu ya. Ketika Nabi masih muda. Ya. Ala kulli hal, memang orang-orang Arab itu karakternya seperti itu. Ketika Nabi SAW sebelum diutus pun mereka sudah punya moral-moral yang baik. Di antara tadi yang disebutkan misalnya orang-orang Arab itu mereka syaja'ah, pemberani. Kemudian mereka juga tepat janji, mereka juga akramud duyuf. Dan satu hal lagi, orang-orang Arab itu dermawan. Lobet. Mati laptopnya. Puasa. Ya, jadi orang-orang Arab juga punya satu karakter yang yang positif. Orang-orang jahiliyah lebih tepatnya. Mereka punya karakter positif, yaitu mereka itu dermawan. Makanya Nabi kelak tumbuh menjadi sosok yang dermawan. Bukan tumbuh di lingkungan orang-orang pelit gitu ya. Makanya kalau kita lihat sebagai penutup, ada satu riwayat yang kita kenal sebagai Khalid bin Walid. Itu kan sosok yang tangguh, beraninya luar biasa. Khalid bin Walid itu punya ayah namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ini orang kaya dan dermawannya itu luar biasa. Di Mekah itu ada kebiasaan, biasanya ketika musim haji, orang-orang Mekah akan pada malam hari akan menyalakan obor di rumahnya. Dan pada malam itu Al-Walid, bapaknya Khalid bin Walid itu menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong jangan sampai ada rumah yang menyalakan obor gitu. Maksudnya apa? Ketika ada rumah yang menyalakan obor, berarti rumah itu sedang siap menyediakan paket makan gratis, seluruhnya makan, minum, istirahat. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Malam hari dinyalakan obor. Jadi seluruh orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang miskin akan merapat ke rumah yang nyala obornya. Nah, ketika musim haji itu Al-Walid bin Mughirah menghimbau seluruh masyarakat Mekah jangan sampai ada yang nyalain obor di rumahnya. Karena pada malam ini khusus akan saya jauh seluruhnya gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang Arab sebelum Islam ada, sebelum Nabi diutus,
itu mereka itu sudah memiliki moral yang luar biasa positifnya gitu ya. Maka sangat-sangat jelas hikmah di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekkah, kemudian diutus di Jazirah Arab bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, kemudian bukan juga di sisi dari satu sisi saja, tapi ada sisi lain yang ternyata itu menunjang untuk menumbuhkan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat mulia. Oke, berhubung laptopnya sudah wafat, jadi mungkin kita cukupkan karena hanya sedikit saja mungkin bahasan kedepannya juga. Nah, mungkin secara garis umum begitu di fase yang pertama ini, fase sebelum kenabian ya. Nah, setelah itu mungkin nanti ada fase kenabian sampai dengan hijrah, dan ditutup nanti di fase terakhir, di fase Madinahnya sampai Nabi wafat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ada yang mau melengkapi ya, mangga. Baik, kalau tidak ada mungkin kita tutup saja untuk sesi pada sore hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.